bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hello everyone, welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Naila Priliandita, with student from the Faculty Business Economy Management Study Program. In this video, I will present material on basic accounting equation. Basic accounting equation atau persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama yang menjadi dasar dalam seluruh proses akuntansi. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap sumber daya atau harta dan aset yang dimiliki perusahaan selalu berasal dari dua sumber pendanaan, yaitu kewajiban atau utang dan modal atau ekuitas pemilik. Rumus utama dalam akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Rumus utama dalam akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Artinya, setiap harta atau aset yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu kewajiban atau hutang kepada pihak lain, dan modal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, semua aset perusahaan dibiayai oleh pihak luar maupun oleh pemilik sendiri. Persamaan ini harus selalu seimbang atau balance. Setiap kali ada transaksi keuangan, jika aset bertambah, maka harus ada penambahan pada sisi kewajiban atau modal dengan jumlah yang sama, agar keseimbangan tetap terjaga. Itulah mengapa persamaan ini disebut dengan persamaan dasar akuntansi, karena menjadi dasar dalam setiap pencatatan keuangan perusahaan. Ada beberapa unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Unsur yang pertama yaitu aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga modal. Ketiga unsur ini adalah komponen utama yang selalu membentuk keseimbangan dalam rumus aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Unsur yang pertama yaitu aset atau harta. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau future economy benefits. In other words, assets are everything that a company owns or control which can bring value in the future. Ada beberapa jenis aset, yaitu yang pertama adalah aset lancar atau current asset, seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan perlengkapan. Aset yang kedua yaitu aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Aset ketiga yaitu aset tidak berwujud atau intangible asset, seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. It means liabilities are obligation that the company owes to others and must pay in the future. Jenis-jenis kewajiban, yang pertama kewajiban jangka pendek atau current liabilities, seperti utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang atau long-term liabilities, seperti utang bank, obligasi, dan hipotek. Aset yang ketiga yaitu modal, ekuitas pemilik atau owner's equity. Modal adalah hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. In simple terms, owner equity represents the owner's share of the company assets after all debts are paid. Modal dapat bertambah jika pemilik menambah investasi atau perusahaan memperoleh laba, dan berkurang jika kerugian terjadi atau pemilik menarik dana pribadi. Komponen modal yaitu meliputi yang pertama setoran awal pemilik atau initial capital contribution, yang kedua laba bersih atau net income menambah modal. Yang ketiga yaitu rugi bersih dan prive, net loss and owner withdrawal mengurangi modal. Jadi, ketiga unsur ini, aset, kewajiban, dan modal selalu berhubungan dan harus seimbang dalam setiap transaksi keuangan. That's why we call it the accounting equation, because it always stay in balance. Sekarang kita akan membahas
analisis transaksi dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi, atau Transaction Analysis and its Effect on the Accounting Equation. Dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan selalu mempengaruhi minimal 2 akun, tapi tetap menjaga agar persamaan akuntansi tetap balance atau seimbang. Kas naik, modal naik. Artinya, aset bertambah karena kas masuk dan modal juga bertambah karena merupakan investasi dari pemilik. In other words, asset increase and owner equity increase. Analisis yang kedua yaitu membeli perlengkapan tunai sebesar 2 juta. Kas turun, perlengkapan naik. Artinya, salah satu aset berkurang, tapi aset lain bertambah, jadi total aset tidak berubah, hanya berpindah bentuk. Asset change in type, but total assets remain the same. Analisis yang ketiga yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Peralatan naik, utang usaha naik. Artinya, aset bertambah karena kita memperoleh peralatan, tapi juga kewajiban bertambah karena pembelian dilakukan secara kredit. Both asset and liabilities increase by the same amount. Analisis yang keempat yaitu menerima pendapatan jasa sebesar 3 juta. Kas naik, modal naik. Ketika perusahaan menerima pendapatan, aset bertambah dan modal juga naik karena pendapatan menambah ekuitas pemilik. Revenue increases both asset and owner equity. Analisis yang kelima yaitu membayar listrik sebesar 500.000. Kas turun, modal turun. Beban mengurangi laba sehingga otomatis mengurangi modal pemilik. Artinya, aset dan modal sama-sama berkurang. Expense decrease both asset and owner equity. Analisis yang keenam yaitu pemilik mengambil uang pribadi sebesar 1 juta. Kas turun, modal turun. Ini disebut dengan prive atau drawing, yang berarti pemilik mengambil sebagian aset untuk keperluan pribadi, sehingga aset dan modal berkurang. Both asset and owner equity decrease. Analisis yang ketujuh yaitu membayar sebagian utang sebesar 2 juta. Kas turun, utang usaha turun. Dalam transaksi ini, aset berkurang karena kas keluar, dan kewajiban juga berkurang karena sebagian utang sudah dibayar. Both asset and liabilities decrease by the same amount. So, setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi 2 atau lebih akun dalam persamaan akuntansi, tetapi totalnya selalu tetap seimbang. That way we call it the double entry system, because every transaction has a dual effect to keep the accounting equation balanced. Prinsip keseimbangan persamaan akuntansi, atau the principle of accounting equation balance. Dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan selalu mempengaruhi minimal 2 akun, tetapi yang paling penting adalah keseimbangan persamaan harus tetap terjaga. Rumus utamanya adalah total aset sama dengan total kewajiban ditambah total modal. Artinya, setiap kali ada perubahan pada salah satu sisi persamaan, maka sisi lainnya juga harus berubah dengan jumlah yang sama, supaya tetap balance atau seimbang. Contohnya, kalau perusahaan menambah aset berupa kas karena pemiliknya menyetor modal, maka aset bertambah dan modal juga bertambah dengan nilai yang sama. If one side increases, the other side must increase too. The equation must always stay in balance. Prinsip keseimbangan ini menjadi dasar dari seluruh proses pencatatan akuntansi, seperti jurnal umum, tempat mencatat semua transaksi secara kronologis, buku besar, untuk mengelompokkan akun berdasarkan jenisnya, neraca saldo untuk memastikan total debit dan kredit yang sama, laporan keuangan untuk hasil akhir yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. The principle of balance ensures that every financial transaction keep the accounting records accurate and reliable. Atau dengan kata lain, prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi selalu tercatat secara benar dan seimbang. Inilah fondasi utama sistem akuntansi. Fungsi dalam persamaan dasar akuntansi, atau the function, the basic of accounting equation. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Tidak hanya menjadi rumus, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem akuntansi perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan, the show the company financial position.
Persamaan ini membantu kita melihat dari mana asal sumber dana dan bagaimana dana tersebut digunakan. In other words, it shows what the company owns, what it owes, and what belongs to the owner. Dengan begitu, kita bisa memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Fungsi yang kedua yaitu dasar dalam catatan transaksi ke jurnal. As the basis for recording transaction in the journal. Setiap transaksi yang terjadi selalu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap persamaan akuntansi. Every transaction must keep the accounting equation balanced. Jadi, sebelum mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita harus tahu akun mana yang bertambah dan akun mana yang berkurang. Fungsi yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan laporan keuangan. To maintain the balance of financial statement. Persamaan dasar akuntansi juga berfungsi untuk memastikan laporan keuangan tetap seimbang. It helps prevent recording errors. Membantu mencegah kesalahan pencatatan. Kalau sisi aset dan sisi kewajiban plus modal tidak sama, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi adalah dasar utama dari seluruh sistem pencatatan, atau the accounting equation is the foundation of the entire financial recording system. Tanpa memahami persamaan ini, kita tidak dapat membuat laporan keuangan yang akurat dan seimbang. Yang kedua, setiap transaksi keuangan selalu mempengaruhi dua akun atau lebih agar keseimbangannya tetap terjaga. In other words, every financial transaction has a dual effect, meaning when one side changes, the other side must also change with the same amount. This ensures that the accounting equation always stay balanced. Dan yang terakhir, persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai pondasi untuk menyusun jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. It serves as the foundation for preparing journals, ledgers, trial balance, and financial statement. Semua proses akuntansi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan, selalu kembali pada prinsip keseimbangan persamaan ini. So, the accounting equation keep our financial system accurate, balanced, and reliable. Atau dengan kata lain, persamaan dasar ini adalah jantung dari sistem akuntansi modern. So that's all from me. Thank you so much for listening. I hope you enjoy my presentation and learned something new today. Bye bye.